Ada seorang remaja laki-laki yang berusia 15 tahun dan ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri di sebuah tempat yang terpencil. Tidak jauh dari tempat remaja laki-laki ini ditemukan, ada sebuah goa yang dulunya adalah bekas pertambangan. Waktu anak laki-laki ini ditemukan oleh warga sekitar, di depan goa itu juga ada dua sosok lain, yaitu satu perempuan dewasa dan satu laki-laki dewasa, dan dua-duanya ini sudah dalam keadaan meregang nyawa. Waktu dilakukan pemeriksaan oleh pihak rumah sakit, sebab kematian kedua orang ini ternyata karena keracunan zat yang berbahaya. Pihak berwenang dengan cermat mengungkap fakta penyebab kematian kedua orang ini. Sebagian warga menduga dua orang ini meninggal karena melakukan sebuah ritual gaib. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, kesaksian remaja yang pingsan ini yang kemudian membuka tabir gelap dari kasus ini. Bagaimana fakta medisnya? Mari kita simak di video ini. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Berikut ini adalah keterangan yang berhasil dikumpulkan oleh pihak yang berwenang yang kemudian menjadi titik terang dari kasus ini. Setelah identitas ketiganya ini diketahui, pihak yang berwenang berhasil menghubungi seorang saksi, yaitu adik perempuan dari korban perempuan yang tadi meninggal dunia. Adiknya ini seorang perempuan berusia 35 tahun. Dia membenarkan bahwa memang kemungkinan besar kedua si laki-laki sama perempuan tadi itu meninggal karena melakukan ritual penarikan uang gaib. Beberapa hari sebelum kakak perempuannya ini ditemukan tewas, kakak perempuannya sempat datang ke rumah. Waktu itu, kata saksi, kakak perempuan ini wajahnya berseri-seri, terus kayak sangat antusias banget. Dia bilang, "Dek, aku tuh ada rencana nih. Aku ada bisnis yang menguntungkan banget, di mana kita bisa melipat gandakan uang kita sampai berkali-kali lipat." Waktu mendengar ini, ya saksi antara tertarik tapi juga agak ragu-ragu. Saksi nanya ke kakaknya, "Bisnis apa?" "Begini dek, aku mau pinjam uangmu dulu 5 juta rupiah. Nanti setelah itu uangmu akan aku lipat gandakan sampai 1 miliar. Waktu dengar ini adiknya bingung juga ya loh. Masa sih? Emang gimana caranya? Kakaknya ini bilang, "Waktu kemarin itu ya aku tuh dikasih tahu sama tetanggaku. Ada seorang ahli spiritual, dia itu bisa melipat gandakan uang melalui suatu ritual." Waktu dengar ini adiknya udah mulai agak-agak ragu. Nah, kata kakaknya tadi ritual ini dinamakan ritual penarikan uang gaib. Kakaknya ini bilang 5 juta itu nanti akan digunakan buat membeli ya berbagai macam sesajen, terus juga perlengkapan untuk melakukan ritual tadi. Dan kalau ritual ini berhasil, nanti 5 juta ini itu akan berlipat ganda sampai bisa jadi 1 miliar. Adiknya ini ya masih bisa berpikir dengan logika. Dia mikir ya, masa sih bisa terjadi kayak gitu? Kok kayaknya gampang sekali? Nah, ada ini juga mikir nih kayaknya ya lebih besar kemungkinannya si ahli spiritual ini bohong deh. Tambah lagi saat itu memang si adik ini dia tuh ya hidupnya juga pas-pasan dan dia tuh masih perlu ya uang tadi tuh untuk kehidupan sehari-hari sama untuk membayar cicilan di bank. Dia jelaskan ini kakaknya. Tapi saat itu si kakaknya ini tetap ngotot. Dia bilang, "Udahlah kamu kasih aja uang 5 juta itu ke aku. Nanti kalau misalkan aku lakukan ritual itu, terus ritualnya berhasil, uangmu akan aku kembalikan 10 kali lipat." Kakaknya juga janji, 10 kali lipat ini itu kamu terima bersih. Nanti semua cicilanmu di bank itu akan aku lunasi semuanya. Nah, uang yang kamu terima bersih tadi bisa kamu gunakan untuk usaha. Nah, mendengar ini si adik bukannya makin yakin, tapi dia tuh malah makin curiga sama kakaknya. Kok kayaknya kakaknya ini kayak dipengaruhi sesuatu ya, sampai
Kayak itu cara pikirnya itu ya jauh dari logika lah. Selain itu, si adik ini terkenal penakut juga. Kakaknya ini sempat cerita gimana sih ritual penarikan uang gaib itu. Jadi nanti sebelum nanti dikasih uang gaibnya, mereka akan bertemu dengan raja makhluk halus. Mereka berhadapan, nanti mereka ngasih tahu kira-kira ya kemungkinannya mereka mau uang berapa. Nanti si raja makhluk halus ini akan ngasih uangnya. Nah si adiknya takut juga, dia bayangkan, loh raja makhluk halus ini jangan-jangan tuh nyeremin banget ya, tinggi besar, terus nanti gimana kok terjadi apa-apa sama saya, sama keluarga saya. Terus yang namanya ritual pasti kan akan ngambil tumbal. Nah adiknya udah ketakutan duluan. Adiknya ini kemudian menjelaskan lagi kakaknya kalau dia benar-benar tidak punya uang. Uangku ini pas banget untuk sehari-hari aja udah mepet, belum lagi cicilan di bank. Ini aja sudah mau jatuh tempo. Maaf banget ya kak, saya nggak bisa meminjamkan uang ini. Dan si kakak kelihatan kecewa, tapi akhirnya ia berusaha mengerti. Kakaknya ini bilang, ya udah nggak apa-apa. Yaudah gini aja deh, aku boleh nggak pinjam sepeda motormu? Soalnya kan habis ini aku mau ketemu lagi nih sama si ahli spiritual ini. Untuk siap-siap kami mau melakukan ritual. Kan aku masih punya anak laki-laki 15 tahun, anakku ini masih sekolah. Nanti selama ritual, anakku ini mau aku titipkan di rumah mertuaku di luar kota. Nah untuk yang ini ya si adik ini saksi tadi, dia masih setuju. Dengan pesan, yaudah kakak boleh pinjam motorku, tapi nggak boleh lama-lama. Soalnya aku juga nanti sore ini mau jemput anakku di sekolah. Si kakak ini setuju, dia pun pinjam motornya dan si kakak ini pun pergi. Sebelum kakak ini pergi, si adik ini sempat berpesan, Kak, kamu pikir lagi loh, aku sih gak curiga kalau si ahli spiritual ini tuh mau nipu. Masa sih ada orang bisa melipat gandakan uang segitu banyak? Apa nggak ditangkap polisi kalau memang bisa kejadian seperti itu? Tapi kata adiknya satu si kakak ini kayak nggak denger. Kakak ini langsung pergi dan bilang, pokoknya nanti kalau aku dapat duit, kamu tetap tak bagi. Setelah itu si kakak pergi, terus si saksi ini dia nunggu, kok kakaknya nggak pulang-pulang. Sampai waktu di mana si adiknya ini harus jemput anaknya di sekolah, kakaknya ini nggak juga mengembalikan motornya. Dan terpaksa hari itu ya si saksi ini dia menelpon salah seorang ya orang tua murid yang lain untuk membantu menjemput anaknya dari sekolah. Nah si saksi ini mulai ketar-ketir juga karena kok menjelang malam si kakaknya ini nggak balik-balik juga. Sudah berkali-kali ditelepon, di WhatsApp, terus juga di telepon teman-teman yang nggak ada yang tahu. Handphonenya juga nggak aktif. Si saksi ini juga sempat menghubungi suami dari si kakaknya. Sama aja handphonenya juga nggak aktif. Saksi ini semakin deg-degan apalagi mendekati waktu suaminya ini pulang. Waktu suaminya ini pulang kerja, hal pertama yang suaminya tanyakan, loh, motor kita di mana? Nah, saksi ini ngomong, iya tadi motornya itu dipinjam sama kakakku, karena kakakku itu mau nitipin ponakan kita ke rumah mertuanya. Terus suaminya tanya, loh kapan mau dikembalikan? Barulah di sini si saksi ini ngaku ke suaminya walaupun dengan perasaan takut dimarahi. Dia bilang, iya dari tadi tuh aku sudah coba nelponin kakak aku itu. Suaminya juga aku teleponin. Tapi nggak diangkat-angkat, teleponnya nggak aktif. Dengar ini muka suaminya berubah marah. Terus dia bilang, yaudah gini kita susulin aja kakakmu tadi ke rumah mertuanya. Aku akan pinjam motornya tetangga. Setelah pinjam motor tetangga, mereka menyusul si kakak perempuannya ini ke rumah mertuanya. Saat itu suami ini dalam keadaan marah ya. Mungkin mikirnya ini mentang-mentang kakak anak sulung. Seenaknya aja yang manfaatin adiknya. Gara-gara gini kan kita sekeluarga yang susah. Nah tapi waktu mereka sampai ke rumah mertuanya si kakaknya tadi. Si mertua ini bingung. Karena hari itu nggak ada seorang pun yang datang ke rumahnya. Waktu ditanya, tadi bukannya si ini tuh nitipin anaknya. Mertuanya bilang, enggak ada yang kesini. Dengan marah, suaminya ini langsung melapor ke pihak yang berwenang. Dia mikir, dah pasti deh nih, entah motorku ini dilarikan atau gimana. Pokoknya aku yakin, kalau kakaknya istriku ini pasti mau nipu. Kemudian pihak yang berwenang datang, mereka minta keterangan ke
mertuanya dan juga ke tetangga sebelah. Dan benar aja kata tetangga mertuanya korban ini waktu dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang. Mereka ngaku tadi itu saya sempat melihat kalau ya si korban perempuan tadi sama suami dan anaknya itu ada di halte bus di terminal. Mereka naik bus nggak tahu kemana. Mendengar kalau tadi si korban suaminya sama anaknya tadi seakan-akan tuh mau melarikan diri dengan naik bus. Suami dari adiknya korban ini semakin marah. Dia bilang kalau misalkan motor saya nggak kembali malam ini juga, lebih baik ditahan aja semua orang yang ada di sini. Mertuanya ini termasuk. Nah, mertua juga nggak terima. Dia bilang, loh saya kan nggak tahu apa-apa, kenapa saya jadi ditahan? Akhirnya pihak yang berwenang menenangkan. Bapak tenang, jangan main hakim sendiri, kita ikuti aja proses hukumnya. Dan selang 2 hari kemudian, korban dan bersama anaknya korban tadi bersama satu orang laki-laki ditemukan dalam keadaan seperti yang saya ceritakan sebelumnya tadi. Dan hasil penelusuran dari pihak yang berwenang akhirnya membuktikan kalau firasat suami si saksi ini benar. Bahwa motor saksi itu dijual sama korban dengan harga murah ke salah seorang kenalan suaminya tanpa surat-surat kelengkapan motor. Dan uangnya itu yang digunakan untuk melakukan ritual uang gaib tadi. Waktu dibawa ke rumah sakit, si korban wanita dan korban laki-laki dewasa tadi sudah meninggal dunia. Identitasnya diketahui kalau sang ibu ini adalah seorang ibu rumah tangga, usianya 40 tahun. Sedangkan si laki-laki yang ditemukan tewas di situ, itu dia kerjaannya wira swasta dan usianya 38 tahun. Sedangkan anak remaja yang tadi ditemukan di depan goa, itu ternyata hanya pingsan. Waktu dibawa ke rumah sakit, nafas sama nadinya masih ada, walaupun ya sudah hampir berhenti lah, udah sangat lemah sekali. Tapi berkat kecakapan dokter, akhirnya anak ini berhasil diselamatkan. Waktu di IGD anak ini sudah hampir benar-benar kehilangan kesadaran. Dipanggil-panggil nggak nyaut. Dan saat itu dokter memberikan bantuan oksigen menggunakan masker. Waktu dokter meminta keterangan dari warga yang mengantar pasien ini, mereka bilang nggak jauh dari tempat korban ditemukan, tepatnya di mulut goa, itu kayak ada bekas orang melakukan ritual. Karena ada bekas bakaran dupa, ada bunga, makanan kecil yang kayak sesajen, dan satu lagi ada panggangan sate, dan di atasnya ada beberapa tusuk sate yang sudah dingin. Dokter langsung curiga kalau misalkan di dalam goa, dia membakar dupa, dia membakar ya panggangan sate tadi. Wah, jangan-jangan ini keracunan karbon monoksida dari asap pembakarannya tadi. Dan benar aja, waktu dokter melakukan tes darah ke anak remaja tadi, ya ditemukan kadar karbon monoksida atau CO itu sampai 47%. Dan penanganan keracunan karbon monoksida itu yang pertama, itu korbannya harus diberikan oksigen itu secara sangat intensif. Dan pada akhirnya korban ini setelah dipakaikan masker oksigen tadi, oleh dokter korban dipindahkan ke ruang oksigen hiperbarik untuk mendapatkan terapi yang lebih intensif. Jadi ya ruangan oksigen hiperbarik itu kita bayangkan kayak sebuah tabung seukuran ya orang dewasa. Dalamnya itu nanti dialirkan oksigen bertekanan tinggi. Ya dalamnya situ tekanan udaranya lebih tinggi daripada di luar. Nah tujuannya itu supaya tubuh ini bisa memperbaiki sel-sel tubuh yang sudah terlanjur rusak waktu kekurangan oksigen tadi. Dan pelan-pelan dengan terapi yang semakin intensif, ya keadaan anak ini pun semakin baik. Dan akhirnya dia sadar dan bisa dimintai keterangan. Sayangnya nggak demikian dengan perempuan dan laki-laki dewasa tadi. Mereka sudah dinyatakan dead on arrival atau sudah meninggal ketika sampai di rumah sakit. Dan mereka pun dibawa ke kamar jenazah. Dan waktu dokter forensik melakukan pemeriksaan, dia menemukan ya ada memang jelas sekali tanda-tanda kalau kedua korban ini keracunan karbon monoksida. Selain tanda mati lemas, dokter itu juga menemukan lebam mayatnya itu warna merah terang. Dokter juga mencium ada bau aneh dari tubuh kedua korban ini.
Baunya itu seperti bekas bakaran sate atau daging yang bercampur sama kayak bau kayu cendana, kayak bau dupa. Waktu dilakukan otopsi, ya namanya organ-organ di dalam tubuh itu warnanya sudah merah terang semuanya. Dan tanda mati lemas semakin jelas waktu dokter memeriksa paru-paru. Paru-paru itu sampai membengkak dan demikian juga dengan beberapa organ dalam yang lainnya. Pembengkakan pada organ dalam itu salah satu tanda korban mati lemas. Waktu dokter mengambil darah dan kemudian mengecek sampelnya, itu dapatkan kalau kadar karbon monoksida di darahnya korban ini itu sampai 80%. Udah pasti kecil sekali kemungkinannya seorang bisa selamat kalau kadar karbon monoksidanya itu sampai 80%. Dan ditetapkan kalau sebab kematian kedua korban ini itu adalah karena tingginya kadar karbon monoksida dalam darah. Karbon monoksida itu merupakan salah satu jenis zat yang sangat berbahaya kok terhirup secara berlebihan. Karena waktu karbon monoksida ini masuk ke hidung, masuk ke paru-paru, mengalir ke darah, karbon monoksida ini akan mengikat di sel darah merah. Nah, karbon monoksida ini ikatannya jauh lebih kuat daripada oksigen. Jadi waktu karbon monoksida sama oksigen ini bersaing untuk mengikat ke sel darah merah supaya bisa dibawa ke seluruh jaringan tubuh, oksigen ini udah pasti kalah. Jadi walaupun kadar oksigen darah ini banyak, mereka ini tetap kalah sama karbon monoksida ini. Lama-lama ya tubuh ini, ya jaringan-jaringan dalam tubuh, organ dalam nggak menerima oksigen, akhirnya korban pun mati lemas. Dan kadar oksigen yang tinggi tadi di darah itu membekas dengan lebah mayat yang warna merah terang. Dan waktu darahnya diperiksa memang darahnya tuh warnanya merah terang. Karena banyak oksigen di situ tapi nggak bisa masuk ke jaringan tubuh. Korban anak laki-laki yang tadi sempat diterapi itu memang pelan-pelan mulai pulih. Tapi keadaannya masih belum stabil, jadi masih belum bisa ditanyai. Tapi untungnya saat itu pihak yang berwenang dapat keterangan dari saksi yang lain. Dan saat itu saksi ini menceritakan bahwa sebenarnya laki-laki ditemukan di samping si korban perempuan tadi itu bukan suaminya. Suaminya ini nggak tahu kemana. Atas keterangan dari salah satu saksi tadi, pihak yang berwenang kemudian memutuskan untuk langsung mencari di mana keberadaan suaminya korban ini. Memerlukan waktu ya cukup lama karena saat itu pada nggak tahu gitu suami korbannya ada di mana. Keterangan terakhir ya suami korban naik ke bus tadi. Tapi untungnya berkat kesigapan pihak yang berwenang, di hari ke-6 pencarian suami korban berhasil ditemukan. Setelah ditemukan, pihak yang berwenang langsung menjemput suami korban ini ke kantor untuk kemudian dimintai keterangan mengenai apa yang terjadi di malam itu. Disitulah suami korban mengaku bahwa memang dia yang pertama kali punya ide untuk melakukan ritual penarikan uang gaib tadi. Suaminya korban ini tuh pengen sekali supaya mereka tuh bisa cepat kaya, bisa dapat uang banyak dengan cara yang gampang. Karena selama ini suaminya korban ini cuma bekerja sebagai buruh bangunan lepas dan istrinya itu seorang ibu rumah tangga biasa. Suami korban lama-lama merasa bosan, setiap hari kok hidup kita pas-pasan. Terus juga kita tuh misalkan pengen sesuatu tuh nggak bisa mendapatkan dengan cara yang mudah. Sampai akhir ya suami korban ini dengar tentang ritual penarikan uang gaib dari salah seorang temannya. Teman suami korban ini bilang, ya syarat kalau kamu mau bisa menarik uang gaib itu gampang-gampang susah. Yang penting kamu sabar, terus ya semua syaratnya terpenuhi. Karena syarat penarikan uang gaib itu pelakunya harus melakukan semedi atau bertapa di sebuah goa yang dianggap angker dan goa itu berada di tempat yang terpencil. Nah, waktu itu suami korban itu juga pengen cari teman supaya dia tuh ya makin rame lah dia bisa melakukan ritual tadi. Dan setelah tahu ini suami korban, kemudian dia ngajak adik kandungnya yang berusia 38 tahun dan belum menikah. Yaitu laki-laki yang tadi ditemukan tewas di samping istrinya si suaminya ini. Adik perempuannya ini tuh diiming-imingi sama suaminya korban. Katanya kamu ini kan belum menikah, nanti misalkan kamu bisa dapat uang segitu banyaknya, saya yakin deh banyak perempuan yang berebutan ingin jadi istri kamu. Ya mendengar ini yang namanya seorang laki-laki udah 38 tahun,
Bubuknya udah disindir-sindirin, kapan nikah, kapan nikah. Mungkin juga udah capek ya denger, makanya kamu punya kerjaan yang bagus, biar punya uang banyak, bisa nikah. Adiknya ini langsung setuju. Kayaknya ini deh, jawaban atas kesulitan saya mendapatkan jodoh selama ini. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh suami korban tadi untuk menunjukkan keseriusannya melakukan ritual itu, dia harus membawa satu jaminan untuk si makhluk halus penunggu gua tadi. Dan suami korban memutuskan kita bawa aja anak laki-laki kita sebagai jaminan ke makhluk gaib tadi. Suami korban tuh ngira kalau mereka tuh bisa mengelabui si makhluk gaib tadi. Misalkan nanti mereka berempat sudah diberikan uang yang banyak tadi, mereka memutuskan nanti akan kita kabur keluar pulau aja. Karena misalkan mereka kabur sampai keluar pulau, makhluk halus si penunggu uang gaib tadi, yang begitu dia sadar kok anaknya ini nggak jadi ditumbalkan, dia kan pasti marah. Makhluk ini akan ngejar mereka berempat. Nah kalau mereka sudah pindah pulau, makhluk ini nggak akan bisa lagi ngejar mereka. Dan jujur, jalan pikiran si suami korban tadi benar-benar konyol dan sama sekali nggak masuk di akal. Anak laki-laki si korban ini akhirnya sadar. Dan setelah kondisinya stabil, anak ini mulai bisa memberikan keterangan ke pihak yang berwenang. Anak ini cerita waktu itu dia diajak oleh papa, ibu sama pamannya tadi ke sebuah goa. Tapi yang masuk ke dalam goa itu cuma mereka bertiga. Si anak ini, si pamannya, dan juga ibunya. Sedangkan sang ayah itu dia nunggu di depan goa sambil menebar ya semacam alas dan membakar dupa. Anak itu nggak inget berapa lama dia ada di dalam goa. Pokoknya dalam situ setiap kali dia bilang lapar, ibunya itu cuma ngasih dia beras mentah sama air putih. Dan selama di dalam goa, anaknya ini kok mencium ada bau aneh yang masuk dari mulut goa ke dalam. Baunya itu kayak bakaran daging bercampur bau dupa. Nah ibunya jelaskan, itu bapakmu lagi bakar dupa. Sama lagi bakar sate dari daging burung gagak. Anaknya itu juga dengar samar-samar ayahnya itu kayak membaca semacam mantra dengan bahasanya tuh dia nggak ngerti bapakku nih ngomong apa. Dan selama ya ritual itu makin lama makin banyak asap yang masuk ke dalam goa. Nah si ibunya tuh bilang gak apa-apa, makin banyak asap yang masuk ke dalam sini, nanti makhluk halus penunggu goa tadi yang menjanjikan kita uang gaib itu nanti dia akan datang. Nah semakin baunya ini semakin kentara, semakin tajam, itu nanti makhluk-makhluk itu akan semakin tertarik. Pokoknya kata ibunya kita bertiga tidak boleh tidur, apalagi sampai lari keluar gua, sampai kita dapat uang gaib yang dijanjikan oleh si ahli spiritual tadi. Dan anak itu karena dia juga takut, dia melawan ibunya, ya dia cuma diam, dia nurut. Nah, seiring berjalannya waktu, tiba-tiba si anak ngerasa kepalanya tuh sakit sekali dan dia mulai mual. Sampai ya lama-lama tuh dia nggak tahan lagi, dia tuh udah pandangannya udah berkunang-kunang, anak ini lari keluar gua. Nah, waktu dia lari keluar gua, semakin dekat di mulut gua situ, dia ngeliat ayahnya nggak ada di situ. Ayahnya nggak tahu pergi kemana. Di belakangnya, ibu sama paman ini manggil-manggil dia sambil ngejar. Kamu jangan lari. Ini sebentar lagi makhluk gaibnya mau datang. Tapi kemudian anaknya itu dengar kayak suara orang jatuh di belakangnya. Anak ini untungnya dia berhasil keluar dari gua dan sampai ya beberapa meter di depan mulut gua anaknya ini jatuh dan habis itu dia nggak ingat apa-apa lagi. Dan saat itu sebenarnya apa yang terjadi, itu asap dari dupa dan bakaran daging itu kan masuk ke dalam goa. Dan goa tadi itu dalam keadaan sangat tertutup dan sirkulasi udaranya itu jelek sekali dalam sana. Dan semakin lama kadar karbon monoksida dari bakaran tadi itu makin pekat berada masuk ke dalam goa situ. Dan itu yang menyebabkan si anak ini mulai merasa pusing, mual, dan untungnya anak ini begitu gak tahan lagi, dia memilih buat lari. Sementara ibu sama pamannya tadi, itu waktu mereka ngejar anak ini, itu sudah terlambat. Dan saat itu sebenarnya yang anak itu alami, itu karena dia mulai keracunan karbon monoksida. Waktu si bapak tadi membakar dupa, membakar sate gagak, asapnya itu kan masuk semua ke dalam goa. Dan dalam goa itu sirkulasi udaranya buruk sekali.
Nah, makin lama kadar CO dalam gua tuh makin tinggi, dan anak ini mulai ngerasa kok kepala aku pusing ya, kok aku mual ya. Dan untungnya saat itu anak ini berpikir cepat dan dia lari keluar gua. Sementara ibu sama pamannya tuh ngira anak ini ketakutan atau gimana. Mereka coba ngajar si anak ini tujuannya supaya anak ini tuh balik lagi masuk ke dalam gua. Tapi untungnya karena anak ini ya usianya masih muda, larinya tuh lebih cepat dibandingkan ibu sama pamannya. Anak ini berhasil keluar dari gua, sementara ibu sama pamannya ini begitu belum sampai mereka ke depan gua, mereka sudah pingsan karena keracunan karbon monoksida. Dan selama anak itu cerita tentang apa yang dialami, anak ini terus-terusan nangis. Dia tahu saat itu ibunya sudah meninggal dunia dan demikian juga dengan pamannya. Sementara si ayah ini akhirnya harus berurusan dengan pihak yang berwenang karena dia sudah melakukan sebuah kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dunia. Mungkin di sini ya ada teman-teman yang mungkin pernah dengar tentang cerita ritual penarikan uang gaib. Ya kalau saya pribadi belum pernah dengar ya ada cerita orang berhasil mendapatkan uang dengan melakukan ritual seperti itu. Ini nggak tahu benar atau tidaknya hal ini, tapi kalau ya kita analisa dengan nalar, mencari uang tuh ya tetap lebih baik dengan cara yang benar. Berusaha dan bekerja sebaik mungkin adalah cara mendapatkan uang yang paling baik. Dan jangan pernah tergiur dengan orang yang mengiming-imingi, ini loh ada cara mudah untuk mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat. Karena itu ada membuat seseorang jadi sangat mudah diperdaya oleh orang lain. Mudah-mudahan kita semua di sini selalu diberikan pikiran yang sehat untuk bisa mencari rezeki secara benar. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.